Dari tanya jawab dengan siswa, Presiden kembali menjelaskan soal hukuman mati bagi koruptor saat ditanya wartawan. Menurutnya, hukuman mati bagi koruptor bisa diterapkan jika ada aspirasi kuat dari masyarakat dan DPR merevisi undang-undang. Kehendak masyarakat. Kalau masyarakat memang berkehendak seperti itu ya dalam rancangan undang-undang pidana, tipikor itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif. Death penalty. Setelah melihat cuplikan video sebelumnya, saya rasa perlu diadakan adanya pembahasan terkait hal tersebut. Apakah death penalty atau hukuman mati itu perlu diadakan di Indonesia agar memberikan efek jerah bagi para koruptor, atau itu bukan suatu alternatif yang baik? Bagaimana menurut kalian? Nadia, bagaimana menurut Anda? Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Maharani Ardiansyah. Kalau kita melihat dari video tersebut, kita melihat bahwa Presiden Joko Widodo menyatakan hukuman mati bisa dilakukan apabila terdapat aspirasi atau dukungan yang kuat dari masyarakat dan juga DPR yang mau merevisi undang-undangnya. Menurut saya, rakyat itu sudah sangat memberikan dukungan penuh untuk diberlakukannya hukuman mati bagi para koruptor. Lantas, mengapa sih masih harus menunggu aspirasi dari rakyat lagi? Bahkan, aturan tindak pidana hukuman mati itu untuk para koruptor sudah tertulis jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, maka tindak pidana hukuman mati pun dapat dijatuhkan kepada koruptor. Hukum tertulis mengenai tindak pidana hukuman mati bagi para koruptor ini sudah tertulis sangat jelas dalam Undang-Undang Dasar. Namun, yang menjadi permasalahan di sini adalah pelaksanaannya yang sama sekali tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku. Saya sangat miris sekali melihat bagaimana keadaan para koruptor yang masih sempat bersenang-senang dalam penjara, dan bahkan waktu hukuman mereka pun tidak ada setengahnya dari waktu yang telah ditentukan. Ternyata benar apa kata pepatah bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Ke bawah itu maksudnya bagi rakyat-rakyat yang kecil. Saya itu pribadi sangat benar-benar setuju akan tindakan hukuman mati bagi para koruptor ini, karena ini juga menyangkut masa depan bangsa dan negara kita juga. Jika melihat bagaimana cara negara kita menangani koruptor-koruptor ini, seperti akan terjadi mungkin ke depannya bahwa kasus korupsi ini akan menjadi masalah yang sangat serius bagi negara kita ke depannya. Hai, saya Claudia Taria. Sebelumnya saya ingin kasih tahu nih, ada tulisan korupsi di wajah saya. Namun saya kasih coret. Karena kenapa? Saya sangat tidak setuju dengan tindakan korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Saya akan memberikan opini mengenai video terkait seorang siswa yang berkata kepada Bapak Jokowi, kenapa hukum di Indonesia bagi para koruptor, hukuman mati, tidak dimaksimalkan. Korupsi, hukuman mati. Keduanya sama-sama hal yang tidak patut dipuji ataupun dilakukan. Seberat apapun masalahnya, seberat apapun kasusnya di Indonesia, saya rasa hukuman mati adalah salah satu hal yang tidak baik untuk diindahkan. Tidak patut untuk diindahkan. Karena kita tahu, negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tindakan korupsi memang sangat merugikan. Bahkan adalah salah satu tindakan yang tidak bisa ditoleransi lagi. Namun, apakah menghilangkan nyawa orang lain adalah salah satu hal yang bisa menyelesaikan semua masalah tentang korupsi di Indonesia? Saya rasa yang lebih baik adalah bagaimana seorang koruptor diadili ataupun dihukum seadil-adilnya sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Contohnya aja deh, dengan menghukum koruptor tersebut seumur hidup di penjara. Tidak perlu dengan cara menghukumnya dengan dibunuh, menyeramkan, dan
dan juga tetap saja itu adalah tindakan yang melanggar kemanusiaan. Jadi saya rasa korupsi dan hukuman mati harus sama-sama dihilangkan dengan cara yang bijak dan cara yang tepat. Terima kasih. Halo, saya Mandara Dinegoro. Kali ini saya akan menyampaikan opini saya terkait video berisi pertanyaan seorang siswa terhadap Bapak Presiden Joko Widodo perihal pemberian hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia. Siswa tersebut merasa bahwa di Indonesia itu pemberlakuan hukuman mati belum dilaksanakan dengan maksimal selayaknya di negara-negara lain. Dalam hal ini, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh siswa tersebut. Menurut saya, di Indonesia itu korupsi dengan mudah dilakukan dan dapat dengan mudah juga merajalela. Dampaknya sangat merugikan negara serta masyarakat di dalamnya. Korupsi bukanlah tindakan yang dapat dimaklumi, ditoleransi, dan dapat dibiarkan begitu saja. Pada umumnya, tindakan ini biasa dilakukan oleh para petinggi negara atau seseorang yang bekerja di suatu pekerjaan dengan kedudukan yang tinggi. Mereka kerap menyepelekan hukuman yang ada dan merasa bahwa kedudukan mereka adalah sebuah alasan bagi mereka untuk dapat bertindak semena-mena. Maka dari itu, hukum di Indonesia harus ditegakkan seadil-adilnya. Selain itu, masyarakat Indonesia itu juga harus saling mengetahui, harus bisa menghargai, dan harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika agar Indonesia bisa bebas korupsi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Mutiara Putri Safria dan saya termasuk orang yang kontra dengan adanya wacana pidana korupsi yang akan mendapatkan hukuman mati. Menurut para aktivis yang ada di bidang penegak HAM atau hak asasi manusia, hukuman mati bagi para koruptor itu termasuk pelanggaran HAM, dan mereka menolak adanya hal tersebut. Saya juga adalah salah satu orang yang menolak adanya tindakan hukuman mati bagi para koruptor. Karena menurut saya, para koruptor juga manusia yang mempunyai hak untuk hidup, dan yang namanya juga manusia, pasti ada sisi khilafnya kalau hidup. Dan menurut saya, toh belum tentu kok jika hukuman mati diterapkan di Indonesia, lalu tindakan korupsi akan berkurang. Adanya sistem peradilan di Indonesia yang sangat masih kurang dalam penerapannya, bisa menjadikan adanya hukuman mati untuk para koruptor ini terlahir dari suatu proses yang salah. Maka dari itu, saran saya jika memang Indonesia ingin menerapkan tindakan hukuman mati bagi para koruptor, sistem peradilan yang diterapkan di Indonesia harus tegas dan jangan mentang-mentang petinggi negara, maka hukuman yang diberikan sangat ringan. Malah rakyat kecil yang hanya melakukan masalah sepele yang mendapat hukuman. Perkenalkan, nama saya Rika Dian Hapsari dari kelompok 2. Di video ini saya akan memberikan opini saya mengenai video tentang hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi. Opini saya pribadi sih, saya adalah orang yang pro dengan hukuman mati tersebut, karena menurut saya para koruptor yang merugikan negara sangat pantas untuk dipidana berat agar tidak terulang lagi. Mungkin kita tidak bisa memberantas korupsi ya, karena korupsi itu merupakan hal-hal yang menjadi warna-warni pemerintahan di Indonesia, namun bisa diminimalisir, bisa membuat para koruptor jera karena itu masuknya ke konstitusi ya, atau undang-undang dasar. Karena hakikat konstitusi sendiri itu adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut kan melanggar hak asasi ya, melanggar hak negara gitu. Kita sebagai warga negara sudah memberikan yang terbaik untuk pemerintah, tapi pemerintah malah mengkhianati kita sebagai warga negara gitu dengan mengambil kekayaan sebanyak-banyaknya dari uang rakyat. Nggak apa-apa banget sebenarnya kalau misalkan ada penjatuhan hukuman mati, entah itu kapan direncanakan, cuman alangkah lebih baiknya untuk dibicarakan mengenai kasihan lah, inilah itu udah nggak ada toleransi lagi, karena merugikan negara, merugikan masyarakat, dan itu memang harus diberantas gitu. Pemerintah juga harus tegas, terutama untuk KPK sendiri gitu. Dari saya sendiri adalah tim pro hukuman mati kepada narapidana korupsi. Saya Livia Jihan Syahira.
Secara filosofis itu sendiri, korupsi berarti tindakan untuk memperkaya diri sendiri, dan menurut kajian ilmu filsafat, hukuman yang paling pantas bagi para koruptor ialah dengan dimiskinkan. Korupsi ini ialah menurut saya suatu extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa karena merugikan banyak orang, terutama rakyat, karena memiskinkan rakyat. Nah, korupsi ini sendiri dimanapun di seluruh dunia menurut saya merupakan suatu kanker bagi suatu negara. Kenapa? Karena negara tidak akan pernah sehat jika masih terdapat banyak praktek korupsi di dalamnya. Sebenarnya terkait death penalty atau hukuman mati yang ditanyakan oleh seorang siswa SMA kepada Bapak Presiden Joko Widodo, di Indonesia sendiri sudah terdapat landasan hukum yang mengatur terkait hukuman mati bagi para koruptor, yaitu terdapat di Undang-Undang Nomor 20 Pasal 2 Ayat 2 Tahun 2001 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwasannya para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi pada situasi tertentu dapat dijatuhkan hukuman mati, yaitu seperti pada situasi tertentu seperti bencana alam atau krisis ekonomi dan lain sebagainya. Namun menurut saya pada pasal ini masih tergolong pasal yang lemah dan tidak begitu kuat. Mengapa? Karena secara yuridis pasal ini tidak bisa menghukum mati para koruptor karena harus dikaitkan dengan faktor-faktor di luar yuridis, contohnya seperti bencana alam, krisis ekonomi, dan lain-lain. Itulah mengapa di Indonesia tidak dapat menjatuhkan hukuman mati bagi para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi secara langsung, karena pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ada ketentuan tertentu seperti kondisi atau situasi tertentu yang baru bisa dilaksanakannya hukuman mati kepada para koruptor seperti bencana alam, krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Namun apakah death penalty itu sendiri atau hukuman mati menjadi satu-satunya solusi atau alternatif terbaik sebagai salah satu upaya untuk menekan tingginya tindakan korupsi yang banyak terjadi di Indonesia dan seperti menjadi masalah yang tak kunjung usai di Indonesia? Jadi tidak menyetujui bahwasannya death penalty atau hukuman mati ini dijadikan sebagai suatu alternatif atau satu-satunya solusi untuk menekan jumlah tingginya angka korupsi yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena selain bertentangan dengan HAM, ternyata death penalty atau hukuman mati ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Konstitusi dari Indonesia itu sendiri, yaitu Pancasila. Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, juga pada Undang-Undang 1945 tepatnya pasal 28A dan pasal 28I yang menyatakan bahwa hak untuk hidup tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun. Jika yang menjadi salah satu alasan untuk diberlakukannya death penalty ini sebagai efek jera bagi para pelaku tindak korupsi, menurut saya ini adalah suatu alasan yang salah. Mengapa? Karena tidak ada korelasi langsung terkait dengan hukuman mati atau death penalty dan efek jera bagi para koruptor. Faktanya yang ada di lapangan, khususnya beberapa contoh di negara maju yang telah menerapkan death penalty sebagai hukuman bagi para koruptor, yaitu salah satunya Cina. Pada prakteknya Cina menghukum mati 50-60 orang setiap tahunnya. Namun Cina masih tetap menjadi salah satu negara dari 10 negara yang paling korup di dunia. Nah, pada data ini menunjukkan bahwasannya death penalty atau hukuman mati ini bukan satu-satunya atau solusi terbaik untuk menekan jumlah tingkat terjadinya korupsi di Indonesia.